Jelangkung, sebuah permainan tradisional yang sudah begitu melegenda. Kabarnya permainan yang satu ini membuat kita dapat berhubungan dengan arwah-arwah mereka yang sudah meninggal. Permainan mistis ini semakin populer ketika diangkat menjadi beberapa film layar lebar. Jadi, dari mana sebenarnya permainan jelangkung ini berasal? Apakah benar jika jelangkung ini bisa membuat kita berkomunikasi dengan arwah? Apa saja hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan apa dampaknya jika tetap dilanggar? Bicara soal asal-usul, permainan yang memang sudah kadung populer di tanah air ini ternyata dipercaya tidak berasal dari Indonesia. Dari informasi yang berhasil dikumpulkan oleh Nyai, jelangkung ini dipercaya berasal dari kepercayaan Tionghoa yang sebenarnya dilakukan untuk menyembah dewa keranjang yang pada waktu itu disebut Cai Lan Gong. Dewa keranjang ini dipercaya sebagai dewa pelindung anak-anak yang mana dilakukan saat festival rembulan tiba. Dalam ritual Cai Lan Gong, para anak-anak atau remaja yang memainkan atau melakukan ritual ini akan menggunakan sebuah boneka keranjang yang tangannya dapat digerakkan. Dan pada bagian tangan boneka keranjang tersebut akan dipasangkan dengan alat tulis, biasanya kapur. Selain itu, boneka ini juga biasanya akan dihiasi dengan pakaian manusia, dikalungi sebuah kunci, dan dihadapkan ke sebuah papan tulis sambil menyalakan dupa. Saat boneka keranjang sudah terasa berat, maka dipercaya boneka tersebut sudah dirasuki oleh para dewa. Jika bergerak mengangguk, artinya sang dewa setuju untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Nah, jawaban dari pertanyaan yang diberikan nantinya akan dituliskan di papan tulis yang sudah disediakan. Gimana? Terdengar familiar bukan? Tapi ritual Cai Lan Gong ini sudah punah dan tidak pernah dimainkan lagi. Akan tetapi, banyak yang percaya jika ritual ini bukannya punah, tapi diserap ke bahasa Indonesia dan masih dimainkan hingga saat ini dalam bentuk jelangkung. Nah, berbeda dengan ritual Cai Lan Gong, jelangkung tidak menggunakan keranjang, tapi menggunakan tempurung kelapa, dan dengan semakin berjalannya waktu, tempurung tersebut diganti dengan gayung air. Tempurung kelapa atau gayung air ini kemudian akan diberi gagang kayu, kemudian boneka jelangkung ini juga akan dihiasi dengan pakaian manusia, dan pada bagian tangannya juga diberikan alat tulis, entah itu spidol atau kapur. Sama halnya dengan Cai Lan Gong, alat tulis tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan dari para pemainnya. Sebenarnya nggak mudah untuk memainkan permainan jelangkung ini. Pertama-tama, dibutuhkan setidaknya 3 orang untuk memainkan permainan ini, yaitu dengan 2 orang yang memegang boneka jelangkung dan 1 orang yang akan membacakan mantra. Lokasi untuk memainkan jelangkung juga tidak sembarangan. Kalian harus memainkannya di tempat yang diyakini angker dan dimainkan pada tengah malam. Sama halnya dengan Cai Lan Gong, boneka jelangkung akan terasa berat jika sudah berhasil dirasuki oleh arwah dan kemudian akan bergerak dengan sendirinya. Biasanya hal pertama yang ditanyakan kepada arwah yang datang adalah nama si arwah dan cara meninggalnya. Arwah tersebut kemudian akan menceritakan hal-hal tersebut melalui papan tulis menggunakan alat tulis yang dipasangkan pada bagian tangan. Nah, saat memainkan permainan jelangkung ini, ada satu hal yang paling tidak boleh kalian lupa, yaitu diakhiri tanpa melepas atau berpamitan dengan arwah yang sudah merasuki boneka tersebut. Hal tersebut diyakini dapat membuat arwah yang ada di dalam boneka menjadi marah, dan hal-hal yang tidak diinginkan dapat menimpa para pemainnya. Hal paling umum dan paling sering terjadi diyakini adalah kesurupan arwah yang sudah datang menjadi marah karena para pemainnya tidak berpamitan, sehingga alih-alih boneka mereka memutuskan untuk merasuki salah satu dari para pemainnya. Walaupun para pemain tidak kesurupan atau dirasuki, bisa saja mereka akan diteror oleh para arwah. Ya, jika kalian tidak memiliki iman dan mental yang kuat, akan sangat berakibat fatal. Jadi, buat kalian yang penasaran dan ingin memainkan permainan mistis yang satu ini, pastikan jika kalian tidak hanya memulainya dengan benar, tapi juga mengakhirinya dengan benar pula.
Karena kalian tentu tidak ingin arwah yang kalian panggil menjadi marah dan malah menjadi mimpi buruk kalian, bukan?